Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin berbagai jenis penyakit yang ada di dunia, memang salah satu yang masuk top 3 adalah diabetes. Nah ini kan jadi kayak, kalau kita yang usia-usia 20, 30, 40 kayak, kita relatif aman lah ya dari yang namanya diabetes. Tapi tahukah Anda ternyata sekarang ini banyak ya, nggak ngerti nanti kita tanyakan ke dokternya. Bener nggak sih selentingan-selentingan orang yang menyatakan bahwa, ternyata banyak ya di usia-usia muda dan produktif yang harusnya masih produktif kerja, beraktivitas dan lain sebagainya, ternyata mereka mengalami diabetes. Dan sayangnya adalah ini diabetes yang muncul gara-gara karena pola hidup atau gaya hidup yang kurang sehat atau bahkan nggak sehat sama sekali. Waduh, berarti ada banyak hal yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita supaya lebih sehat, supaya tidak mengalami yang namanya diabetes sedari muda. Makanya hari ini kita akan membahas faktor apa saja yang bisa membuat kita mengalami diabetes di usia muda dan hal apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita tidak mengalami diabetes di usia kita yang masih muda. Meskipun kayak usia tua juga jangan muncul diabetes. Makanya kita sedari muda kita jaga kesehatan kita supaya kita tidak mengalami diabetes sedari muda sampai tua, sampai menutup mata gitu ya. Oke, nah sebelum bahas tentang bagaimana cara mencegah diabetes dari muda, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar metabolisme tubuh. Karena kalau kita ngomongin diabetes memang erat kaitannya dengan metabolisme tubuh ya. Oke, kita lihat yang pertama ya. Makan sebelum tidur katanya ini bisa meningkatkan lemak yang ada di tubuh kita. Nah sering banget ya kita kayak, boleh gak sih makan malam gitu ya. Jadi banyak orang yang skipping the dinner gitu ya. Gara-gara mereka kayak takut makan malam. Apalagi untuk kita yang mungkin kerjanya di Jabodetabek gitu ya. Yang kayak bisa-bisa pulang itu jam 9, jam 10 malam gitu ya. Dan itu kayak di satu sisi kita ngerasa lapar. Tapi di satu sisi kayak nanti kalau aku lapar. Nah biasanya kan orang Indonesia makannya makan nasi ya gitu ya. Atau makan sesuatu yang berlemak. Nah ketika kita kayak mau makan malam gak ya, kayak maju mundur mau makan atau enggak, karena kita kepikiran kayak di satu sisi lapar tapi di satu sisi kayak nanti di kandungan makananku ini ada lemaknya yang katanya bisa berbahaya nih kalau dikonsumsi sebelum tidur atau di waktu malam. Karena katanya bilang kayak kalau malam itu harus makan maksimal jam 7 gitu ya, atau minimal 3 jam sebelum tidur. Kalau kita makannya jam 10, misal kita baru sampai rumah, berarti minimal harus tidurnya jam 1. Sementara jam 4 pagi udah harus bangun lagi buat berangkat kerja. Bayangin cuma berapa jam tidur gitu. Jadi kayak akhirnya banyak yang melewatkan makan malamnya. Tapi sebenarnya kita akan tanya nanti, ada nggak hubungannya lemak ini yang ada di tubuh dengan kondisi tidur malam kita ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Makan lebih sering akan meningkatkan metabolisme. Selama ini kita sering ya mendengar, apalagi untuk para pasien diabetes gitu ya. Jadi kayak harus makannya itu jangan langsung yang banyak brek sekali waktu alias dirapel. Tapi kalau bisa itu dicicil gitu ya. Dicicil sedikit demi sedikit, yang penting sering. Nah di luar konteks kalau orang atau pasien diabetes ini harus makannya dicicil sedikit-sedikit tapi sering, adalah salah satu manfaatnya katanya ini bisa meningkatkan kualitas atau baik untuk sistem metabolisme yang ada di tubuh kita. Karena mungkin kalau analoginya kita adalah kalau dimakan langsung banyak gitu ya, jadi kayak kerja metabolisme akan berat di satu waktu yang sama, jadi kaget. Tapi kalau kayak sedikit-sedikit gitu ya, nanti metabolisme tubuh akan mencoba menyesuaikan atau beradaptasi. Nanti kita bahas ya, betul nggak sih kalau akhirnya sistem metabolisme itu bisa bagus di tubuh kita ketika kita makannya sedikit-sedikit tapi sering. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Diet rendah karbohidrat bisa menurunkan lemak lebih cepat. Nah ini karbo. Adalah orang makan nasi sama lauknya mie gitu ya. Lauknya lontong. Waduh, segala macam ya. Jadi benar-benar yang it's karbo gitu. Nah akhirnya orang kayak takut karbo karena ya membuat mereka menjadi kelebihan berat badan gitu ya. Karena lemaknya menumpuk dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang yang mencoba mengurangi karbo. Meskipun kayaknya karbo juga meski dipandang buruk oleh banyak orang, tapi kita
tetap sih kayaknya ya harus butuh karbo di tubuh kita. Tapi ketika kita ngomongin kayak oke, diet karbo gitu ya, mengurangi jumlah asupan karbo di tubuh kita ini bisa mengurangi lemak-lemak membandel yang ada di tubuh kita sehingga lemaknya bisa menurun. Itu bermanfaat nggak sih dan work nggak? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Karbohidrat dan lemak itu katanya nggak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Ini kan dua hal yang paling ditakuti ya. Tadi kita udah ngomongin karbo, tadi kita udah ngomongin lemak. Jadi ketika bayangin ketika Anda makan karbo aja udah parno. Makan lemak aja udah parno. Takut gendut lah, takut metabolisme keganggu lah, takut inilah dan itu sebagainya, berbagai jenis penyakit. Nah, apalagi kalau karbonya dicampur lemak. Nah, jadi orang-orang berpikiran, wah ini nggak boleh dimakan secara bersamaan. Dalam artian kayak, ya bisa sih dimakan secara bersamaan, tapi banyak yang menganjurkan nggak boleh dimakan secara bersamaan. Karena karbo dan lemak ini bisa mengganggu sistem metabolisme tubuh kita yang membuat mungkin badan kita lebih melar. Nanti kita bahas ya, ada nggak hubungannya kayak nggak boleh dimakan bersamaan antara karbo dan lemak karena bisa mengakibatkan ini dan itu dan lain sebagainya. Oke, kita lihat yang terakhir ya. Metabolisme akan menurun seiring bertambahnya usia. Nah, kalau kita ngomong proses degeneratif dalam tubuh, memang banyak hal yang terjadi di organ tubuh kita. Ketika kita menjadi lebih tua, lebih senior, menuju lansia, pasti akan ada beda lah. Dari yang paling kelihatan deh, dari kulit dan lain sebagainya pun udah kelihatan. Dari mobilitas tubuh juga udah mulai kelihatan. Begitupun dengan sistem metabolisme yang secara kasat mata itu nggak kelihatan gitu. Kayak itu ada di dalam tubuh kita. Kita nggak bisa melihat secara langsung. Kalau kulit, gerakan itu kan bisa dilihat. Tapi kalau metabolisme kita nggak bisa ngukur karena setiap orang mungkin akan punya kondisi yang berbeda. Nah, ini akan jadi kondisi yang lebih buruk atau tidak lebih baik jika dibandingkan dengan usia muda ketika kita bertambah usia atau menuju lansia. Betul seperti itu nggak sih ya? Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar metabolisme tubuh dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kenapa sih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar metabolisme tubuh. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Marolov Pardede, SPBTKV, Subspesialis VE KMH, Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi, Dr. Marolov, apa kabar? Selamat pagi, wah, baik. Hari ini tambah semangat ya, hari Senin langsung ketemu Dr. Marolov lagi gitu ya. Mantap. Dok, hari ini kita akan membahas seputar diabetes dari muda. Jangan sampai ya dok, jangan sampai gitu ya. Tapi sebelum bahas itu kita bahas metabolisme tubuh dulu. Mitos faktanya yang pertama adalah makan sebelum tidur katanya bisa meningkatkan lemak tubuh. Nah, ini yang ditakutkan oleh banyak orang terutama wanita ya. Jadi kayak selama ini kita diwanti-wanti kayak oh kalau makan malam itu maksimal jam 7 malam. Atau kalaupun akhirnya makan lebih dari jam itu minimal 3 jam sebelum tidur kita harus makan gitu ya. Jadi akhirnya orang takut pada mau makan sebelum tidur karena takut lemaknya bertambah. Itu ada hubungan nggak antara waktu tidur dan lemak bertambah dengan makan gitu atau gimana? Secara langsung tidak ada. Karena yang berhubungan langsung dengan lemak itu kan kalau dia surplus energi. Jadi kalau dia makannya lebih banyak daripada kebutuhan kalori dia hari itu, ya pasti akan surplus. Walaupun dia makan tadi 2 atau 3 jam sebelum tidur juga berpengaruh sekali gitu terhadap lemak. Yang tidak bagus itu adalah efek samping kalau kita makan sebelum tidur adalah reflux ya, mual, muntah, itu yang tidak enak. Jadi tidak ada hubungan secara langsung antara makan sebelum tidur dengan penimbunan lemak. Oh, berarti intinya gini, ketika kita makan sebelum tidur, ya habis makan nggak langsung tidur banget juga sih, nggak mungkin juga orang langsung tidur gitu. Tapi maksudnya yang ditakutkan orang adalah ketika ada surplus energi itu, akhirnya tidak termanfaatkan, tidak ada aktivitas, tidak ada gerak, akhirnya numpuk jadi lemak. Itu orang kepikiran gitu tuh betul nggak sih dok? Atau gimana? Enggak, kan satu hari dia misalnya olahraganya berapa menit, aktivitasnya ngapain aja, itu kan membakar energi dan kita kan mempunyai cadangan energi sebenarnya. Di dalam tubuh kita ya? Jadi kalau dia kurang dia akan membongkar dari hati, dari glikogen diubah jadi energi dan segala macam. Nah, kalau satu hari itu dia surplus dan tetap makan lagi walaupun masih 3 jam sebelum tidur ya tetap akan jadi ditimbun nantinya sama tubuh. Gitu. Jadi jangan takut ya. Iya. Selama kita ada
Tapi kegiatan. efek sampingnya itu Efek nggak sampingnya? enak. Ya tadi yang reflux ya, mual, jadi selama tidur jadi enak. Oh, Itu takutnya dia kayak naik enak. lagi gitu Iya ya. betul. Oh, oke, Itu yang harus kita hindari. Itu efek sampingnya yang justru Iya. lebih bahaya ke situ gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Makan lebih sering akan bisa meningkatkan metabolisme. Jadi kayak selama ini kan kita lihat ya pasien diabetes itu terutama mereka disuruh untuk jangan langsung makan banyak blek. Tapi makan yang sedikit-sedikit tapi sering karena membantu sistem metabolisme tubuh. Nah kalau kita ngomongin secara umum nih, nggak hanya untuk pasien diabetes saja, itu makan lebih sering, porsi yang lebih sedikit mungkin ya, itu bisa membantu menjaga kesehatan sistem metabolisme tubuh kita nggak sih? Kayak mereka nggak terlalu kaget banget makan langsung dirapel gitu. Iya betul. Jadi emang pernyataan ini benar ya. Kata kuncinya adalah porsinya. Jadi sedikit dan sering lebih bagus ketimbang dia makan satu kali langsung banyak. Nah, itu lebih berbahaya untuk metabolisme dia. Jadi memang benar kalau dia lebih sering namun porsinya cukup ya, itu lebih bagus ketimbang langsung banyak. Selain porsi, jenis makanan juga berpengaruh nggak sih? Iya, jenis berpengaruh pasti berpengaruh karena masing-masing makanan itu kan ada sejumlah kalori yang harus dibakar untuk dia menjadikan energi buat tubuh kita ya. Jadi misalnya karbohidrat itu ada nilai kalori yang harus dibakar untuk dia dapat diserap tubuh untuk menjadi energi. Jadi emang berpengaruh. Jadi jangan terlalu banyak. Jadi kan memang ada gizi yang seimbang yang sudah diedukasi sampai dengan saat ini dan itu bagus ya. Intinya jangan terlalu banyak satu substan energi makronutrisi tertentu ketimbang yang lain. Harus seimbang. Gizi yang seimbang ya. Betul. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Diet rendah karbohidrat bisa menurunkan lemak lebih cepat. Nah ini kan kadang-kadang kita ngomong sistem metabolisme itu yang paling ditakutkan memang antara karbo dan lemak gitu ya. Sehingga ketika kita diet karbo, lemak akan menurun. Itu beriringan nggak sih? Ada hubungannya nggak? Intinya sih tetap tadi ke jumlah kalori yang kita bakar satu hari ya. Bagaimana surplus atau tidak atau dietnya bagaimana, intinya sih ke situ. Jadi tidak serta-merta kita banyak lemak tapi no karbo bisa kurus, enggak juga. Kalau kita banyak lemak dan itu nilainya lebih dari yang kita butuhkan satu hari itu, maka tetap akan timbun jadi lemak juga nantinya. Itu yang kembali ke pribadi masing-masing gitu ya dok ya. Jadi kebutuhan energi satu hari kebutuhan berapa? energi satu hari. Oke, yang keempat ini juga masih ada hubungan sama karbo dan lemak. Orang kan udah takut dengan karbo gitu ya. Udah takut dengan lemak. Meskipun banyak orang makan nasi sama mie gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin karbo dan lemak, selain karena ya makan karbo aja orang udah takut, makan lemak sendiri aja orang udah takut. Nah sekarang digabungin nih kayak, karbo dan lemak gak boleh dikonsumsi secara bersamaan karena efeknya sangat buruk sekali. Kan tapi dari satu sisi kita kepikiran kayak, kan tubuh juga butuh karbo, tubuh juga butuh lemak. Tubuh butuh energi, itu turunannya dari karbo kalau nggak salah gitu ya, dari glukosa, dari si karbo. Gimana, itu bahaya nggak sih? Tubuh kita pintar, dia mempunyai cara memetabolisme makanan itu kan bahkan dari mulut tuh udah masuk tuh. Sudah mulai terjadi proses metabolisme, memecah makanan jadi energi ya. Dan di setiap titik penyerapan itu ada masing-masing yang akan dikerjakan oleh tubuh. Misalnya kalau lemak mungkin lebih banyak di usus halus dan kalau karbohidrat lebih banyak di sisi atas karena ada enzim epithelial segala macam. Jadi mitos itu. Sebaiknya food combining itu lebih bagus ya. Jadi kita makan apa yang sesuai yang kita butuhkan ya. Karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa yang kita butuhkan untuk satu harinya, itu lebih bagus ketimbang kita pecah-pecah. Karena bagaimanapun juga metabolisme itu terjadi di setiap titik sistem pencernaan kita. Nah, jadi tubuh kita itu sudah sangat canggih, teknologi itu udah mutakhir gitu ya. Betul. Jadi kayak di setiap titik metabolisme tubuh kita udah bisa, ini kesini, ini enggak dibutuhin. Terjadi gitu. Di setiap itu. Nah itu dia ya. Jadi tubuh kita udah pinter lah ya untuk menganalisis apa yang masuk ke dalam tubuhnya dia gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah ini dia, kalau kita ngomongin lansia kan nggak tahu sih. Akhirnya didiskreditkan bahwa lansia ini ringkih dan penyakitan dan lain sebagainya. Termasuk dalam sistem metabolisme tubuh yang ya notabene sih memang proses degeneratif ya di lansia ini. Tapi kalau ngomongin sistem metabolisme juga akan menurun dong di usia lansia atau gimana? Iya, studinya mengatakan metabolisme itu akan naik sampai dengan umur 20 tahun ya. 20 sampai 60 tahun dia relatif stabil. Turun drastis setelah umur 60 tahun. Ya, berarti benar.
setelah di atas 60 tahun metabolisme kita akan turun dengan drastis. Itu karena secara alami tubuh atau banyak karena kondisi? faktor, banyak faktor. Karena memang di atas 40 tahun studinya kan memang otot rangka kita juga udah mulai turun 3-7% per tahun ya. Otot rangka dengan massa tulang. Nah ini menyebabkan si otot rangka ini kan ibaratnya pembakar kalori paling banyak. Nah kalau dia mulai menusut, pasti metabolisme kita akan turun juga nantinya. Oh oke, jadi memang secara alami tubuh ini akan terjadi ya tadi ya proses degeneratif yang akhirnya membuat segala sesuatu yang ada di tubuh kita fungsinya menurun. Makanya disarankan sekali untuk sudah mulai di atas 40 tahun mulailah weight training. Ya, supaya menjaga massa ototnya jangan sampai hilang drastis banget. Oke, jadi angkat-angkat gitu ya? Iya. Jangan angkat beban. Jangan beban hidup ya. Jangan beban hidup aja. Jangan beban hidup ya. Udah berat tambah berat gitu ya. Angkat yang lain aja. Angkat koper isi duit gitu ya. Itu bahagia tuh ya. Oke, thank you dok sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin diabetes dari muda gitu ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar diabetes dari muda. Apa sih yang harus dilakukan supaya kita tidak mengalami ini? Itu harapannya ya. Jadi jangan berfokus ke ngobatinya, tapi kalau bisa kita pencegahannya. Karena kan kalau yang masih muda masih panjang perjalanannya. Kalau bisa dicegah ya dengan memodifikasi sesuatu dalam kehidupan kita supaya nggak mengalami diabetes. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Marolov Pardede, SPBTKV, subspesialis VE KMH, dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, diabetes ini mungkin perlu banyak refreshment orang-orang paham dengan diabetes. Diabetes ini sebenarnya apa? Kan orang taunya kayak gula darahnya manis gitu ya. Itu sebenarnya diabetes itu penyakit yang seperti apa sih? Kenapa akhirnya menjadi satu penyakit yang sangat-sangat menakutkan bagi orang dan katanya tingkat kematiannya itu tinggi banget atau gimana? Oke, yang paling berbahaya dari diabetes kan gula. Jadi gula ini dalam jumlah tertentu memang dibutuhkan tubuh. Tapi kalau dia berlebihan, dia akan merusak sel. Yang paling sering kan dia lewat dengan darah di dalam pembuluh darah. Nah, dia akan merusak sistem arteri. Sementara arteri kita itu ada di seluruh tubuh. Sebutkan ada di otak, mata, ginjal, jantung, kaki, kulit. Jadi begitu dia tinggi dia akan merusak pembuluh darahnya. Dan kerusakan inilah yang berbahaya. Misal di otak kan bikin stroke, jantung ya serangan jantung, cuci darah. Nah itu yang berbahaya dari diabetes. Sementara diabetes itu kan ketidakmampuan tubuh untuk mengelola membakar gula menjadi energi. Karena banyak faktor dan terutama adalah insulinnya udah tidak mampu lagi, udah tidak sensitif lagi. Oke, sekarang ini kalau pakai nalarnya orang awam ya dok ya. Gula yang dimaksud ini adalah gula yang kayak sering kita konsumsi sehari-hari nggak sih? Kan itu jadi pertanyaan banyak orang ya, kayak ada gula merah, ada gula pasir gitu ya. Jadi selama ini juga kita mengenal, let's say kayak sekarang banyak minuman yang manis-manis ya, yang super duper manis gitu ya dengan ya olahan ini dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan gula yang manis ini yang seperti itu atau beda nih? Maksudnya kayak kalau kita makan nasi kan, makanya kenapa banyak orang menghindari nasi takut diabetes. Kan di turunan karbo kan ada gulanya gitu. Jadi kayak yang dimaksud dengan gula ini yang mana gitu supaya orang tahu gitu. Iya. Kalau gula itu kan banyak jenis ya dari glukosa, fruktosa, sukrosa dan lain-lain dan ada yang rantai panjang, karbohidrat rantai panjang dan pendek. Dan semua karbohidrat itu akan dipecah tubuh terutama untuk menjadi gula untuk digunakan sebagai energi dan bila dia mau dibakar oleh tubuh menjadi energi memerlukan insulin yang membawa dia masuk ke dalam sel. Nah, pada keadaan tertentu si insulin ini sudah tidak bagus lagi fungsinya sehingga si sel tidak bisa lagi menggunakan si gula untuk dibakar menjadi energi. Nah ini yang menyebabkan kita bilang sebagai suatu kondisi diabetes. Oke.
Nah, insulin ini bisa bermasalah karena kondisi apa? Sehingga akhirnya dia tidak bisa mengelola si gula jadi energi. Ya, itu yang kita kita sebut sebagai sensitivitasnya hilang, rusak. Atau karena memang kan dia ada beberapa tipe diabetes ya. Yang paling sering adalah tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu jika terjadi sejak usia dini di mana tubuh tidak mampu memproduksi jumlah insulin secara normal gitu, sehingga anak akan memerlukan asupan dari luar. Yang tipe 2 adalah diabetes yang kita ketahui secara umum, yang terjadi kerusakan sensitivitas dari insulin. Nah, ini banyak faktor, terutama adalah gaya hidup dan kebiasaan kita olahraga, makannya bagaimana, istirahat dan stres ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya diabetes. Oke. Berarti dengan kondisi seperti itu kalau kita ngomongin ya kalau yang diabetes tipe 1 memang itu udah nggak bisa diapa-apain gitu ya, Dok ya. Berarti kan kalau kita ya itu udah full stop tuh di situ gitu ya. Tapi kalau yang diabetes tipe 2 ini kan sesuatu yang katanya didapat kan, didapat karena gaya hidup tadi itu. Nah, oke. Sekarang kalau ngomongin gaya hidup kan banyak orang yang berkilah gitu ya. Berkilah nih gitu ya. Orang ngomongin kayak, oh harus hidup sehat. Tapi orang kayak berkaca, oh ada kok yang hidup sehatnya tapi tetap ada yang mati muda juga gitu. Ya itu masalah umur gak ada yang ngerti ya gitu. Karena beberapa kondisi yang lain. Tapi kalau kita ngomongin gaya hidup sebenarnya gaya yang hidup yang seperti apa nih? Karena selama ini kan untuk let's say kayak orang Jabodetabek gitu, orang kota kan biasa kayak minum-minuman yang manis-manis. Yang notabene ya ada gulanya tuh gitu ya. Nah kita gak ngerti nih efek sensitivitas si insulin ini masih oke apa enggak di tubuh kita untuk mengelola si gula ini untuk menjadi sumber energi kan seperti. Nah, boleh nggak dicontohin nih hal-hal yang simpel yang mungkin banyak dilakukan juga oleh rata-rata ya orang anak-anak kantor yang masih muda rata-rata yang akhirnya mereka melakukan gaya hidup yang kayak badanku masih oke kok, masih seger, masih fit, makan gula ini segala macam kayak masih oke. Itu gimana, Dok? Oke, nah ini dia, orang banyak terlena, saya masih oke, saya masih muda, jadi saya belum kena diabetes. Iya, kalau orang mengkonsumsi gula terlalu berlebih ya, mungkin saat ini masih oke karena tubuh masih bisa, kan masih punya cadangan kemampuan lah ibaratnya. Sehingga suatu saat dia sudah tidak mampu lagi mengelola gula itu, jebol jadi diabetes. Kapan itu terjadi tidak ada yang tahu, tapi biasanya berlangsungnya kronis jika dia mengkonsumsi gula dalam waktu yang banyak. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pasti apa yang kamu makan itu tercermin gitu ya. Apa yang kamu minum itu tercermin. Jangan terlalu banyak konsumsi gula. Jadi penuhi kadar nutrisi yang dibutuhkan tubuh sehari-hari. Proteinnya, karbohidratnya, lemaknya. Lemak itu juga kita diperlukan ya karena banyak misalnya enzim dan hormon itu kan memerlukan lemak untuk dibuat ya. Jadi semua faktor makronutrisi ini penting buat tubuh dan gula itu atau karbohidrat itu adalah untuk sumber energi utama karena gampang dibakar. Nah, tapi bila kita berlebihan, insulinnya menjadi tidak mampu lagi mengelola suatu saat, tidak saat ini. Terus bagaimana pola konsumsinya, Dok? Misalnya yang salah itu misalnya orang bangun pagi minum teh manis ya. Habis itu langsung pergi makan cilok. Nyampe kantor beli gorengan, abis itu makan mie instan atau jadi semuanya karbo. Itu yang bahaya. Jadi mulai mawas, sebaiknya kalau saya makan ini ada gunanya nggak sih buat saya? Apakah saya mendingan makan ada proteinnya atau ada lemaknya, seratnya yang dibutuhkan tubuh. Jadi jangan semuanya serta-merta kita konsumsi yang manis gitu. Dokter Marolov ngomong itu kayak ketampar-tampar ya kita ya. Karena itu kelakuan yang orang-orang di sekitar saya gitu loh. Iya betul. Pagi minum manis, abis itu makan cilok, abis itu makan gorengan, abis itu mie instan. Abis makan mie instan minumnya es teh manis. Kalau enggak minuman gula rasa kopi. Iya, bukan kopi rasa. Iya kan? Itu yang bahaya. Aduh, ini kayak kesentil banget ya, til gitu. Aduh, ya ampun. Iya sih, minuman gula rasa kopi. Betul banget itu ya. Tapi gini, ini kayaknya banyak yang relate ya di rumah ya. Tapi kalau kita ngomongin seputar anak muda gitu ya, bisa nggak sih anak muda mengalami diabetes? Soalnya kan tadi disebutin kayak gaya hidup yang Dr. Marolov sampaikan itu kayaknya anak muda banget tuh ya, makan cilok, mie instan dan sebagainya. Bisa sekali. Bahkan saya pernah baca datanya
diperkirakan tahun 2040 50% itu terjadi peningkatan diabetes pada usia muda. 50%? 50%. Jadi sangat bahaya. Kenapa ya? Memang tadi karena kita dididik terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat yang nggak perlu lah buat kita, berlebihan sekali begitu. Oke, 2040 itu kan berarti kurang lebih 17 tahun lagi dari sekarang 50% mengalami diabetes peningkatan pada usia muda. Oke, berarti gini. Kan tadi Dr. Marlof menyebutkan ini kan sifatnya kronik ya. Berarti jangka panjang kan. Nah, kira-kira gaya hidup yang seperti itu jika diterapkan sudah berapa tahun itu mulai kerasa ada muncul. Itu enggak ada yang tahu berapa tahun kita hidup sembrono jadi diabetes tuh enggak ada yang tahu. Tapi emang sebaiknya waspada dan mulai meratapi lah ibaratnya ya. Apa yang kita makan, olahraganya bagaimana, ya itu harus kita mulai lihat diri kita sendiri, bercermin apa yang kita kerjakan. Takutnya ke depannya terkena diabetes itu. Apalagi tadi ya, mungkin ada pertanyaan berikutnya yang kalau kita punya faktor keturunan. Itu lebih berisiko. Lebih berisiko. Jadi kayak kalau ada semisal ya, papa mamanya ada atau kakek neneknya gitu yang akhirnya secara langsung mereka ada riwayat diabetes. Meskipun di usia muda nih cucunya atau anaknya ini tidak ada gejala-gejala menuju ke sana, ini ibarat kata dia nyimpen bibit gitu nggak sih dalam tubuhnya? Itu ibaratnya kan kemungkinan terjadi diabetes lebih tinggi ketimbang orang normal. Jadi tapi tidak serta-merta dia akan terkena diabetes, tergantung gaya hidupnya. Jadi dia punya bibit diabetes, tadi bibit ya, gaya hidupnya tidak benar, klop, makin tinggi kemungkinan dia terkena diabetes pada usia muda. Tapi kalau menurut Dr. Marlof, entah dari pasiennya langsung Dr. Marlof atau ada literatur atau apalah gitu riset, ada nggak sih maksud kayak usia yang paling muda yang pernah ditemukan mengalami diabetes tipe 2 ya? Tipe 2 belasan pernah ketemu. Belasan tahun? Belasan tahun. Masih remaja? Gitu, iya. Ya berarti ya emang nggak bener banget kan? Wow. Ya ampun, itu masih muda banget loh. Iya. Karena selama ini kan kita kepikirannya diabetes itu untuk lansia-lansia gitu ya. Ternyata umur belasan pun ada yang ada. Itu tipe 2 ya? Tipe 2. Bukan bawaan karena tipe 1 ya? Bukan tipe 1. Aduh, sangat menyedihkan sekali. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Kita sedih-sedihan dulu kan ternyata usia belasan ada yang diabetes tipe 2 ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Belasan dok. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat ini kita masih membahas tema kita hari ini seputar diabetes sedari muda. Jangan sampai gitu ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Marlof Pardede, SPBTKV, Subspesialis VE KMH, Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, sekarang kita ngomongin karena dia sifatnya kronik gitu ya, butuh waktu yang lama. Meskipun tadi tidak ada batasan. Kalau dokter Marlof sebut 5 tahun, berarti dia kayak, oh baru 4 tahun, setahun lagi deh habisin jatah. Nggak ada ya, itu akan beda-beda gitu. Tapi ada nggak sih kayak, karena biasanya kan yang kalau yang kronik itu ya memang gradual juga ya, gejala-gejalanya, simptom di tubuhnya kerasanya tuh pasti bertahap juga. Dan banyak mungkin yang nggak aware kali ya dok ya, maksudnya kayak, oh ternyata tanda ini tuh menuju ke diabetes. Ada nggak sih kayak gejala-gejala yang mungkin khas atau mungkin umum yang akan dialami bahwa ini akan menuju diabetes? Nggak ada yang cara yang khas. Cuman kita mawas aja sih. Kan sebelum terkena diabetes tuh ada suatu kondisi namanya insulin resisten, di mana sebenarnya gulanya masih normal. Cuman kalau dicek kadar insulin di dalam darahnya sudah tinggi dibanding orang normal. Nah itu sebentar lagi bakal kena diabetes. Nah kalau itu kita bisa cek di lab kadar saya sudah jatuh ke dalam kondisi insulin resisten atau belum. Jadi kalau sudah masuk ke kondisi itu ya harus super waspada, jangan sampai benar-benar jadi terkena diabetes. Oke, ini kondisi baru lagi nih ya, gulanya normal tapi insulinnya tadi resisten gitu. Insulinnya sudah mulai tinggi. Jadi kan tubuh tuh mempunyai kadar yang mau dijaga.
Jadi dia memang masih 140 atau 120 kadar gulanya, cuman kadar insulinnya udah tinggi. Nah, jika ini sudah tinggi berarti di sel itu sudah mulai resisten insulinnya. Nah, itu apa yang menyebabkan akhirnya insulinnya bisa meninggi? Tetap konsumsi gula. Baik, emang si gula ini bener-bener ya? Ya, jadi tapi kan gini, kan orang ini, jadi gini, kalau orang kita awam ya dok ya, mana lah kita tahu dok, masa kayak kebutuhan harian kita, masa kita kemana-mana bawa timbangan, ini gulanya berapa harus ngasih tahu. Ya kalau di kemasan mungkin bisa ya dok ya, oh ini gulanya segini, tapi kalau kita makan umum kan kayak di piring, mana lah kita paham. karbohidrat nggak masalah, asal jangan gulanya gitu loh. Karbohidrat memang kita harus batasi ya. Kalau saya tuh diajari sama PT saya, trainer saya, mulailah food blogging ya katanya, di diary. Jadi apa yang kita makan tuh, kita punya aplikasi di smartphone ya. Saya pakai aplikasi tertentu, saya catat makannya apa aja. Misalnya 1 piring nasi plus daging plus ini plus itu, kelihatan tuh makronutri saya sudah berapa, gulanya sudah berapa tercatat. Jadi itu kan kita sebagai baseline kita, oh ternyata sudah berlebihan untuk hari ini, kita rem ya, oke, berarti udah bagus. Jadi memang kalau kita belum mampu untuk mengetahui secara jelas ya gunakan ya tools yang lain tadi misalnya yang di smartphone kita. Oh, oke. Food blog, food diary ya, gitu. Ya, dicatat apa yang kita makan, apa yang kita minum itu tercatat. Oke, jadi kita journaling, tapi journalingnya tentang food ya, yang kita konsumsi gitu ya. Oh, menarik. Tapi kan kalau kita, berarti gini ya, nggak kerasa ya, maksudnya tubuh kan nggak akan ngerespon bahwa ini kelebihan gula atau enggak. Kalau orang itu belum divonis diabetes gitu ya. Karena kan biasanya pun orang ketika gulanya tinggi pun, ketika sebelum dites, dicek, dia nggak akan kerasa apapun ya? Nggak akan kerasa apapun. Oh berarti dia nggak akan ada rasa sensasi kayak apa di badan gitu, nggak ada ya dok ya? Nggak ada. Berarti benar-benar silent banget dong ya, ini? Makanya bahaya sekali. Dan banyak yang nggak tahu sampai ya udah kena gitu. Dan itu kesian ya istilahnya. Nah biasanya kalau kayak gitu, mereka tahu mereka diabetes itu di titik mana gitu, terutama untuk anak-anak muda. Biasanya gitu. kalau sudah jatuh ke dalam tahap diabetes, sudah masuk rumah sakit, tiba-tiba kok ada gejala ya, misalnya kakinya infeksi lah atau stroke atau yang lain, dicek oh ternyata gula tinggi, atau mungkin lagi medical check up, mereka oh gula udah tinggi. Ada tuh beberapa teman saya bahkan dia nggak rasa apa-apa, pas dicek gulanya udah 500. Wah, dia baru tahu hari itu kalau dia terkena diabetes, kan bahaya. Makanya memang paling benar ya tetap medical check up secara rutin, minimal tensi dan gula tuh dicek lah. Oke. Tapi kalau secara alami gitu ya, dari anak muda ke orang tua, kalau normalnya ya, kita nggak ngomongin diabetes nih, normalnya itu kadar gula itu akan sama terus atau bisa jadi naik seiring bertambahnya usia atau menurun seiring bertambahnya usia? Tubuh pasti akan menjaga di batas normal. Kalau sudah tidak mampu lagi dijaga, ya itu namanya diabetes. Jadi entah dia umur muda, menengah muda, menengah tua, sampai tua pun ada batasnya. Di titik mana sih dok? Maksudnya kayak bahwa ini udah harus hati-hati nih, 200 atau 300 atau berapa nih? Kalau secara statement ya, di atas 200 itu udah diabetes positif. Dan dokter penyakit dalam khususnya itu mungkin akan menyarankan periksa lagi namanya HbA1c. Itu merupakan gambaran keadaan gula kita selama 3 bulan terakhir, itu kadarnya bagaimana. Dan kalau mau lebih dalam lagi tadi cek kadar insulin di dalam darah, insulin puasa biasanya. Oke. Katakanlah orang lagi ngecek nih dok, gula saya berapa ya gitu, 200 gitu. Udah diabetes dong. Tapi ada kan bisa nggak sih, kadar gula itu dia up and down? Up and down tuh tetap di margin tertentu, margin di bawah diabetes lah. Oh harusnya. Tapi kalau udah kayak 190 terus itu 200. Kalau kita langsung makan tuh tubuh akan mengeluarkan insulin menjaga supaya kadarnya tetap stabil. Nah kalau dia udah nggak bisa dijaga lagi sama tubuh ya masuk ke dalam diabetes tadi.
Tapi kalau orang mau MCU kan biasanya suruh puasa tuh dok. Berarti kan kadar gulanya harusnya turun dong? Atau gimana tuh? Turun tapi kan tetap ada nilainya. Dan kalau dia kadar gula puasa itu tidak lebih dari 140 kalau tidak salah ya. 120, 140. Nah kalau kadar sewaktu kita cek, saat ini kita cek lebih dari 200 itu diabetes. Tapi kalau dia puasa lebih dari 140 ya diabetes. Atau 120 diabetes tergantung labnya. Oh oke. Berarti 140 ya standar kalau puasa 126 ya? kalau nggak salah. 126 ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada di Instagram aku bacakan ya. Ini ada Bu Lia nih. Dok, papa mertua saya meninggal karena diabetes tipe 2. Suami saya sekarang usia 38, tapi belum ada indikasi ke diabetes dan saya lagi hamil anak pertama kami nih dok. Saya takut nanti anak saya ada bakat diabetes. Meskipun suaminya usia 38 belum ada indikasi. Belum ada indikasi atau belum ngecek dia. Karena dia pertanyaannya belum kerasa ya. Bahkan yang 500 tadi pun itu nggak kerasa apa-apa. Iya. Aduh 500 itu tinggi banget kan. Gitu ya. Nah gimana cara mengantisipasinya ya dok ya? Apakah ada hal khusus yang perlu saya lakuin di masa kehamilan ini biar mencegah kemungkinan anak saya diabetes? Oke berarti papanya suaminya meninggal karena diabetes. Suaminya sih udah di usia 38 nggak ada indikasi. Nggak ngerti ya indikasi ini benar-benar udah MCU dan lain sebagainya atau memang nggak ada sama sekali atau gimana nggak ngerti. Itu gimana dok? Oke, yang dia takutin anaknya ya? Anaknya. Ya, berarti ya dari mulai sejak nanti dia lahir. Berarti nggak peduli sama suaminya ya kan? Jadi mulai dari sejak dia lahir harus mulai mendidik anaknya jangan jadi orang yang sweet tooth ya, jangan suka makan makanan manis. Yang sering salah itu misalnya, oh kamu baik sekali dikasih permen, dikasih es krim. Nah itu kan mendidik anak kita bahwa gula itu baik, manis itu baik. Nah itu dari sejak dini diusahakan jangan sampai jadi seperti manis lah ya, lidahnya. Dan orang tuanya sebaiknya juga udah mulai mengedukasi diri sendiri bahwa tidak perlu untuk terlalu manis dalam setiap apa yang dikerjakan. Mau minum kopi misalnya dikasih gulanya 2 sendok tuh salah sekali menurut saya. Jadi dari diri kita pasti nanti anak kita kan mengkopi apa yang kita kerjakan gitu. Kalau emang itu bisa dikerjakan dengan baik walaupun dia mempunyai keturunan diabetes, sudah dapat dipastikan bisa terhindar dari diabetes nanti anaknya. Oh, oke. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Lia ya. Dan semoga suami dan ibu dan anaknya juga tetap sehat selalu ya. Yes. Amin. Terima kasih sudah DM kami. Oke, tapi dok kalau kita ngomongin gula nih ya. Ini aku jadi kepikiran nih. Jadi karena mungkin gara-gara ngobrolin ini orang jadi takut gula gitu. Gitu. Ada nggak kondisi yang akhirnya berkebalikan justru malah gulanya terlalu rendah gitu? Gula terlalu rendah. Karena takut nih karena kita ngobrol. Enggak ada. Enggak. Atau gimana? Karena kalau misalnya udah terlalu rendah, pasti tubuh akan membongkar cadangan energi kita misalnya dari hati, lemaknya mulai dibakar sama tubuh. Hampir dapat dipastikan tidak ada. Kalaupun dia terlalu rendah sekali, itu biasanya pingsan dan lain-lain ada memang. Pingsan, kurang makan. Itu karena tubuh belum cukup mampu untuk membongkar energi, simpanan energi kita. Oke. Jadi ya tadi ya tubuh kita itu pinter gitu ya. Jadi kayak ini kurang ditambahin, ini perlu diambil seperti itu ya. Nah oke, kembali lagi ke diabetes ini sendiri. Jadi kalau akhirnya dari muda udah terdeteksi, bahkan tadi Dr. Marolov sempat sebutin ada di usia belasan mengalami diabetes, terus apa yang harus dilakukan? Kan kayak perjalanan hidupnya tuh masih panjang gitu ya. Yang kayak ngebikin kalau sudah terkena diabetes ya? Iya. Jadi setiap orang yang sudah terkena diabetes selalu saya edukasi ke pasien itu berdamailah dengan diabetesnya. Bagaimana maksudnya dok? Ya olahraga, istirahat yang cukup, terus jangan terlampau stres, minum obat gula yang disarankan oleh dokter penyakit dalam, ya. Jangan main dokter-dokteran. Misalnya gimana dok? Misalnya, kalau yang bahaya tuh adalah misalnya pasien ini sudah harus menggunakan insulin suntikan setiap hari ya. Dia tiba-tiba rasanya kok saya hari ini makannya banyak sekali. Cetek dia putar insulin terlalu banyak, suntikin. Nah itu yang bahaya. Jangan main dokter-dokteran. Jangan mengubah dosis obat sendiri tanpa anjuran dari dokter penyakit dalam. Jadi memang itu yang harus dikerjakan. Karena kalau gula itu tidak bisa kita kontrol dan berlangsung kronis, yang saya sebutkan di awal tadi sudah pasti kejadian. Entah dia stroke, entah dia cuci darah, entah dia serangan jantung ya, atau kakinya buntung, matanya buta, itu hampir dapat dipastikan terjadi. Aduh, serem banget.
Nanti setelah break di segmen terakhir aku mau tanyakan, itu sampai di titik yang mana diabetes itu bisa mengakibatkan hal-hal tersebut? Apakah dari kadarnya atau dari kondisi-kondisi yang lain yang akhirnya bisa menyebabkan kebutaan lah, diamputasi dan lain sebagainya. Nanti ya dok ya, ini serem banget. Segmen terakhir ini kayak agak serem nih ya. Nanti kita bahas ya. Tapi sebagai edukasi aja gitu ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar diabetes di usia muda. Jangan sampai, ini sebagai edukasi pencegahan aja ya. Kita masih bersama dengan Dr. Marlo Pardede, SPBTKV, Subspesialis VE KMH, dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, kita lanjut yang agak serem nih ya, sebagai edukasi juga sih. Maksudnya kan selama ini juga kita ngelihat ada orang diabetes sampai diamputasi gitu ya, gara-gara ada luka di kakinya dan membusuk gitu ya. Nah sebenarnya di kondisi seperti apa sih orang bisa kayak akhirnya sampai menjalani cuci darah gitu ya, apa gagal ginjal dan lain sebagainya gitu ya? Kapan bisa terjadi gitu? Iya, kapan bisa terjadi itu? Maksudnya kayak apakah tergantung pada kadar gulanya yang semakin tinggi mengakibatkan itu, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain sehingga akhirnya bisa menyebabkan seperti itu? Oke. Balik lagi ke pernyataan di depan bahwa gula itu merusak arteri. Ya, jadi seluruh tubuh ya. Seluruh tubuh. Jadi kalau saya bilang sih dia tergantung nasibnya dia dapat penyakitnya yang mana. Bisa dapat stroke, jantung, ginjal. Random dong. Random. Jadi nggak ada yang tahu bahwa dia mungkin stroke, dia mungkin atau mungkin bisa dua penyakit atau 3 penyakit sekaligus ya. Jadi kalau kadar gulanya tetap tinggi di atas 200 dalam waktu yang cukup lama, nah gula itu akan merusak si arterinya. Gitu. Jadi berapa lama waktunya dok, nggak ada yang tahu. Tapi sih biasanya sih rata-rata di atas 3 tahun. Dengan kalau dia di atas 200 terus ya. Itu waktu cepet loh 3 tahun ya dok ya, bisa mengalami hal. Tapi gini dok, maksudnya kayak gimana ya ngomongnya? Maksudnya ada nggak sih yang diabetesnya itu dia berdiri sendiri aja gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau itu mah nggak ada yang takut sama diabetes nanti. Berarti karena yang ditakutin tuh kerusakan di organ lainnya. Iya. Dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, makanya pastinya itu juga tergantung tadi ya, secara random akan ngena di mana ya, karena arterinya seluruh tubuh gitu ya. Iya. Serem banget ya. Aduh, lemes-lemesnya. Oke, pun begitu dengan notabene yang tema kita hari ini dari muda gitu. Kalaupun dia masih muda yang notabene kayak ya masih aktif, masih produktif, ya kembali lagi tadi ya, kalau udah di atas 200 imunnya juga akan nurun ya. Iya. Nggak bisa melawan apapun infeksi segala macamnya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kayak nih diabetes yang diamputasi gitu ya. Kan memang salah satu kalau orang luka diabetes tuh pasti harus di ujungnya dengan amputasi. Nggak bisa sembuh, nggak bisa kering, nggak bisa apa gimana dok? Tidak juga. Karena saya banyak membantu pasien ya. Jadi kenapa dia bisa diamputasi kalau infeksinya terlalu parah, kalau jaringan sudah mati. Nah jadi jika keadaan ini belum tercapai, maksudnya masih hidup jaringannya, infeksi masih kita bisa kontrol, ya kita akan benerin. Pertama menangani diabetes di kaki lah ibaratnya itu holistik, gulanya harus terkontrol ya. Mental si pasien harus dibangun, jangan sampai down. Terus nutrisinya harus benar, dan yang paling pasti adalah lukanya harus dibersihkan dengan rutin dan teratur, dan saya harus membuka aliran pembuluh darahnya karena bisa hampir dapat dipastikan bahwa terjadi penyempitan pembuluh darah di kaki yang mengakibatkan debit darah mengalir ke kaki itu sangat berkurang, sehingga penyembuhan itu tidak terjadi karena untuk sembuh itu kan perlu nutrisi dan oksigen yang cukup ke kakinya. Jadi kalau dia menyempit akibat diabetes ya tidak kunjung sembuh dan bisa diamputasi. Oke, let's say ya dok ya, karena jaringannya udah mati dan lain sebagainya itu, nauzubillah sih, maksudnya jangan sampai gitu ya. Tapi kalaupun itu terjadi karena satu dan lain hal, dan opsi terakhirnya adalah amputasi gitu ya, itu bisa mengatasi diabetesnya atau enggak? Tidak. Diabetesnya tetap berjalan, karena itu komplikasi dari diabetes. Kalau dia tidak mawas diri juga, kemungkinan satunya juga bisa terjadi.
amputasi kaki satunya atau bahkan lebih naik tingkat amputasinya bisa terjadi. Atau kombinasi dengan penyakit yang lain, misalnya dia kena stroke, serangan jantung atau cuci darah, itu sangat mungkin terjadi. Aduh, ini serem banget bahasanya. Tapi itu kenyataannya gitu Kenyataan. ya. Tapi mungkin gak sih dok, di usia yang muda ketika orang ini sudah divonis diabetes, pengobatannya akan jauh lebih mudah dan lebih efektif dibandingkan dengan usia lanjut? Enggak juga. Tergantung tadi. Bagaimanapun juga kan orang disuruh minum tiap hari obat, disuruh diet tiap hari dengan benar kan kadang-kadang ada miss-nya ya. Ya ada miss-nya atau udah capek, jenuh ya. Jadi emang support dari keluarga sangat besar. Jadi bagaimana keluarga bisa membangun mentalnya ibaratnya ya supaya jangan tetap berpacu untuk melawan diabetesnya. Jadi memang pernyataan saya di depan bahwa orang itu harus berdamai dengan diabetesnya. Oh. Even ketika dia di usia muda, entah berapapun itu, let's say kayak even belasan gitu ya, atau 20-an deh gitu. Ketika sudah di diabetes, divonis diabetes, berarti seumur hidup dia akan diabetes dan harus seumur hidup mengonsumsi obat? Tidak juga. Oh, enggak juga? Enggak juga. Jadi kalau dia bisa kontrol makannya dengan baik, aktivitas fisiknya benar, stresornya dijaga, gulanya kan bisa terkontrol tuh. Dia bisa lepas dari obat. Ada pasien saya yang benar-benar lepas dari obat. Tapi banyak yang lain yang nggak bisa. Jadi memang seberapa kuat tekadnya dia untuk menghindari itu. Dan memang tadi harus berdamai. Karena orang stres sedikit saja gula naik. Orang kurang tidur saja gula naik. Makanya itu ya harus berdamai dan disiplin supaya bisa lepas dari obat gitu ya. Supaya ya kalaupun akhirnya diabetes tuh penyakit yang tidak bisa disembuhkan, at least bisa terkontrol dan dikendalikan gitu ya. Jadi diabetes itu penyakit yang harus terkontrol, tidak bisa disembuhkan sampai saat ini ya. Oke, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Yang tidak mengalami diabetes, jaga kesehatan. Yang sudah mengalami diabetes, kontrol pola atau gaya hidupnya dan berdamai dengan diabetes. Terima kasih Dr. Marlov. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua supaya tetap sehat. Terima kasih dok, sehat terus. Selamat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Marlov. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menyaksikan konten-konten kreatif kami dan inspiratif dan menenangkan hati hanya di The iPlus. Saya Raden Madis pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa.